Selamat sore adik-adik semua yang ada di rumah. Kita bersyukur karena kita hari ini bisa beribadah kembali dengan penuh semangat dan sukacita, karena kita selalu dipelihara oleh Tuhan Yesus sepanjang hari. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Sebelum kita mulai ibadah, yuk adik-adik kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami akan beribadah kembali. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami benar-benar sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita harus bersyukur untuk apa yang kita alami. Susah, senang, kita harus tetap bersyukur. Banyak PR di sekolah, harus bersyukur. Artinya adik-adik masih mampu mengerjakan semua PR-nya. Semangat ya. Terus udah gitu adik-adik sering disuruh papa mama untuk mengerjakan ini itu, tolong ini tolong itu. Harus tetap bersyukur karena itu adalah salah satu bentuk kita menyayangi papa mama kita dalam hal membantu dan menolong pekerjaan rumah. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 15 sebagai ayat emas kita atau ayat hafalan kita. Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi ya, Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Adik-adik yang ada di rumah masih tetap semangat? Yuk kita memuji Tuhan lagi dengan lagu bersyukur kepada Tuhan.
adik-adik, duduk yang manis ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita mau bareng-bareng menyanyikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Siap ya? Oke, sekarang kita akan siap-siap dengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh bawa Alkitabnya ya. Nanti mungkin ada baca ayat, baca bahan Alkitabnya. Halo adik-adik, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 6 ayat 15. Sebelum kita membaca ayat tersebut, mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami semua dimampukan untuk bertemu kembali dan kami semua dimampukan untuk bisa bersatu hati mendengarkan firman serta perenungan yang datang daripadamu. Biarlah kiranya Engkau yang sertai hamba-Mu ini, supaya bisa berbagi dengan hikmat yang datang daripadamu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua, sehingga di dalam kebaktian ini kami bisa memfokuskan hati kami, pikiran kami, dan seluruh tubuh kami juga, supaya kami bisa dengar-dengaran dan bisa merefleksikan apa yang kami dapat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, judul hari ini adalah Menanti Berkat Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Ibrani 6 ayat 15 yang menjadi ayat kita hari ini. Pasti teman-teman semua sering ya mendengar cerita mengenai Abraham dan Sarah yang menantikan anak mereka, dan akhirnya Abraham mendapatkannya di usia 100 tahun. Tentu kalau kita bandingkan dengan orang-orang zaman sekarang, itu sudah bisa dibilang 4 kali lipatnya ya usianya dibanding usia standar orang punya anak. Tapi di ayat ini kita bisa baca bersama-sama bahwa Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, anak itu dianggap sebagai berkat dari Tuhan. Dan kalau di zaman dulu, bahkan di daerah timur seperti kita, kehadiran anak itu menjadi tanda yang sangat penting. Sedangkan kalau nggak punya anak, kadang-kadang orang dipandang sebelah mata. Namun, Abraham dan Sarah sama-sama mau sabar untuk mendapatkan anak dan percaya dengan janji-janji Tuhan. Nah, sebenarnya apa aja sih berkat-berkat dari Tuhan? Nggak cuma anak, tapi banyak banget ya. Kita kadang melihat bahwa materi pun berkat dari Tuhan. Kemudian cuaca yang bagus juga berkat dari Tuhan. Baju, rumah, kendaraan, dan sebagainya juga berkat dari Tuhan. Tapi pendapat satu orang mengenai
berkat kadang-kadang berbeda. Ada yang fokus banget melihat materi, ada yang menomorduakan. Kemudian ada juga misalnya nih, kita di daerah pantai malah senang ya dapat angin banyak gitu ya, karena jadi sejuk di tengah udara yang panas. Tapi kalau misalnya kita di daerah pegunungan atau dataran tinggi, ketika kita dapat banyak udara berangin banyak, kita malah jadi kurang nyaman karena kondisinya bikin kita dingin dan bisa jadi sakit, seperti itu ya. Jadi tergantung persepsi dan tergantung kebutuhan kita juga nih. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan berkat Tuhan yang ternyata nggak sesuai dengan bayangan kita, tentu banyak perasaan yang berkecamuk dalam hati. Kita bisa banget nggak sabar atau marah, kesal, seperti teman kita di sebelah ini. Kita kalau misalnya tidak mendapatkan berkat Tuhan, kadang-kadang berasanya seperti itu ya. Nah, gimana nih caranya biar kita nggak marah dan tetap sabar? Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu ya video klip yang pendek ini mengenai petani sederhana dan angsa bertelur emas. Adik-adik semua mungkin sering ya mendengar kisah ini. Tapi tentu ketika kita dengar sekali lagi, ada hal baru yang bisa kita pelajari. Mari kita dengarkan bareng-bareng. Ada seorang petani sederhana yang percaya akan Tuhan. Setiap hari ia tidak pernah lupa untuk berdoa. Ia mendoakan semua orang yang ia kenal, dan ia juga tidak lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Ia berdoa supaya ia hidup dalam kondisi sukacita dan ada berkat-berkat Tuhan yang dapat ia nikmati. Kemudian di suatu sore setelah beraktivitas di kebunnya, ia pulang sambil bersiul-siul dengan riang. Entah kenapa dia begitu senang dan ia sendiri pun tidak tahu. Ternyata dalam perjalanan pulang itu, ia melihat seekor angsa yang tampak kelelahan. Angsa itu sendirian di luar kelompoknya. Lalu dengan iba petani itu membawa angsa itu pulang dengan hati-hati. Sesampai di rumah, ia langsung memberi makan angsa itu dalam jumlah yang cukup banyak. Rupanya si angsa ini benar-benar lapar. Ia menyantap habis semua makanan itu, kemudian petani menaruhnya di belakang rumah. Malam itu si angsa tidur dengan nyaman di sana. Keesokan paginya, petani hendak memberi makan si angsa. Betapa kagetnya ia tatkala melihat sebutir telur emas di dekat angsa. Wow, rupanya si angsa itu menelurkan emas. Apakah emas ini asli? Batin petani ragu-ragu. Maka setelah memberi makan angsa, ia segera pergi ke tukang emas sekadar untuk memastikan keaslian telur emas yang dihasilkan oleh angsa. Ini emas murni dan harganya sangat mahal karena ukurannya besar, kata si tukang emas sambil mengamati telur emas yang dibawa oleh si petani itu. Si petani melonjak gembira mendengar perkataan si tukang emas. Petani langsung menjual telur emas saat itu juga dan kemudian membawa pulang uang yang sangat banyak. Sejak saat itu, angsa terus mengeluarkan 1 telur emas setiap hari. Si petani sangat gembira, namun ia merasa belum cukup. Ia membatin, seandainya angsa ini mengeluarkan lebih dari 1 emas setiap hari, maka aku pasti akan semakin kaya raya. Petani memaksa angsa untuk mengeluarkan lebih dari 1 telur setiap hari. Tak disangka si angsa bisa melakukannya. Setiap hari ia mengeluarkan 2 butir telur emas. Kekayaan si petani pun semakin melimpah. Tetapi rupanya ia belum puas juga.
Ia ingin lebih kaya lagi, meskipun sebenarnya saat itu ia sudah sangat kaya berkat telur emas yang dihasilkan oleh angsa ajaib itu. Angsa ini benar-benar hebat, batin petani. Tapi aku ingin cepat kaya, aku tidak ingin menunggu besok. Aku akan menyembelih angsa ini dan mengambil seluruh emas yang ada di dalam tubuhnya. Si petani benar-benar melaksanakan rencana itu. Ia menyembelih angsa tanpa berpikir panjang. Sayang sekali khayalannya tidak terwujud. Di dalam tubuh angsa itu rupanya tidak ada emas sama sekali. Kemana emasnya? Seru si petani panik. Ia memeriksa sekali lagi tubuh angsa yang sudah disembelih, namun ia sama sekali tidak menemukannya. Kini ia hanya bisa menyesali kebodohan dan keserakahannya sendiri. Seandainya aku bisa bersabar dan tidak serakah, pasti saat ini angsa itu masih terus mengeluarkan telur emas ke keluh petani. Sayang aku telah bertindak gegabah. Keserakahan telah membutakan pikiranku. Nah, adik-adik, tadi sudah pada nonton ya video petani sederhana dan angsa bertelur emas. Mungkin ada beberapa yang udah sering dengar, tapi ada juga yang mungkin baru sekali ini. Yang pasti, ketika kita mendengarkan cerita itu, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Nah, kakak udah sempat mencoba membagi-bagi apa aja nih yang bisa kita pelajari. Yang pertama, berkat Tuhan itu akan datang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa dalam bentuk yang berbeda dibandingkan dengan bayangan kita. Dan kalau misalnya tadi kita lihat dari video petani dan angsa itu, bisa dibilang bahwa sebenarnya berkat yang diberikan itu satu-satu nih tiap hari, satu telur emas gitu ya. Tapi petani pengennya banyak dalam satu hari, sehingga malah dia nggak dapat apa-apa. Nah, pelajaran kedua adalah kita tetap perlu rendah hati, jangan sampai sombong, karena berkat Tuhan itu datang bukan gara-gara diri kita keren, jago, hebat, tapi karena memang Tuhan pengen ngasih berkat-berkatnya pada kita. Lalu berikutnya, jangan sampai kita serakah seperti petani tadi kita dengarkan ceritanya. Karena Tuhan sebenarnya akan mencukupkan sesuai kebutuhan kita tepat pada waktunya. Mungkin teman-teman ingat juga ya, ada cerita tentang bangsa Israel yang dulu diberikan mana oleh Tuhan, tapi ada beberapa yang sangat serakah sehingga mengambilnya berlebihan. Akibatnya malah mana yang mereka ambil justru jadi nggak bisa dimakan lagi karena busuk. Padahal Tuhan sudah memberikan banyak di waktu yang tepat. Karena itu kita perlu belajar sabar juga untuk menantikan waktunya Tuhan dan bukan waktunya manusia. Karena Tuhan itu tahu waktu yang terbaik buat kita dan berkatnya akan datang pada waktu yang tepat. Berikutnya adalah bersyukur. Karena bersyukur itu adalah kunci kebahagiaan dan ketenangan. Contohnya ya, seperti yang tadi kita tonton ya dari video. Petani itu sebenarnya dengan satu butir telur emas sehari saja sudah cukup. Tapi karena dia tidak bisa bersyukur, ujung-ujungnya malah dia jadi kehilangan semuanya. Orang yang berada bisa aja kurang bahagia, kurang tenang hatinya kalau dia tidak bersyukur. Sedangkan orang yang diberikan materi yang tidak terlalu banyak, tapi kalau bisa bersyukur, dia bisa lebih bahagia dan tenang hatinya dibanding yang dapat banyak. Jadi kita perlu mensyukuri apapun yang kita miliki, karena jumlahnya banyak atau enggak itu sebenarnya tidak mempengaruhi kebahagiaan dan ketenangan hati kita. Dan kita perlu meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa sabar, bisa bersyukur, kita bisa rendah hati,
kita bisa peka melihat berkat Tuhan, dan kita bisa merasa cukup dan tidak serakah, sehingga apa yang kita dapat dari Tuhan bisa kita gunakan dengan semaksimal mungkin dan kita syukuri. Nah, teman-teman, kalau tadi ilustrasinya dari cerita sehari-hari, sedangkan kalau yang sekarang adalah terkait dengan perayaan budaya yang sebentar lagi akan dirasakan oleh beberapa masyarakat atau banyak ya masyarakat di dunia. Kalau teman-teman tahu di dalam budayanya masyarakat Tiongkok atau Tionghoa itu ada tradisi untuk pesta lampion gitu ya. Pesta lampion itu biasanya dilakukan 15 hari setelah Imlek alias setelah tahun baru Tiongkok. Apa aja yang dirasakan di acara tersebut? Biasanya banyak harapan, banyak berkat yang diharapkan dari tahun baru tersebut. Kalau misalnya tahun baru itu perayaan musim semi di negara asalnya, saat ini memang di banyak negara beda-beda ya musimnya. Tapi budaya ini masih cukup banyak dirasakan atau dilakukan di banyak negara. Misalnya kadang teman-teman mungkin pernah dengar ya di Borobudur ada juga pesta lampion, atau di kota-kota besar ada perayaan-perayaan yang menampilkan lampion-lampion keren dengan bentuk-bentuk yang macam-macam. Karena cahaya dari lampion sendiri bisa menjadi penunjuk jalan, bisa mencerminkan atau melambangkan harapan, dan banyaknya lampion itu bisa mencerminkan berkat yang diharapkan oleh masyarakat di musim semi atau tahun baru. Nah, kalau misalnya kita melihat ada harapan, ada berkat di dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu kita perlu belajar juga apa yang Tuhan sampaikan dalam Alkitab. Kita bisa lihat di Ibrani 11 ayat 11. Ini masih nyambung juga dengan kisah Abraham dan Sarah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Nah, teman-teman, ketika kita punya harapan, kita akan bisa beriman teguh pada Tuhan. Dan orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan pasti menyadari bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang setia, yang tidak pernah ingkar janji, dan yang selalu memberkati orang-orang sesuai dengan waktu yang tepat. Karena itu, nggak ada alasan bagi kita untuk tidak sabar. Karena Tuhan itu bukan manusia yang sering batal janjinya, ingkar janji, tapi Tuhan adalah pribadi yang sangat mengasihi kita dan akan terus memberikan berkat sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan tentu dengan semua yang Tuhan berikan pada kita, kita bisa menjalani hidup dengan semangat dan dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Teman-teman, berkat Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Hal-hal kecil pun bisa kita lihat sebagai berkat. Nah, kalau misalnya teman-teman senang bikin aktivitas di rumah, teman-teman bisa nih, misalnya bikin gambar nih, gambar ranting-ranting pohon. Terus kalau teman-teman punya stiker lucu-lucu, atau mungkin stiker polos pun nggak apa-apa, bulat-bulat misalnya ya, terus teman-teman tulisin apa yang menurut teman-teman adalah berkat dari Tuhan. Misalnya, oh saya bisa makan rutin tiap hari, saya punya keluarga, saya bisa nafas dengan tanpa inhaler misalnya ya, atau teman-teman punya hal-hal lain yang tak terduga, berkat-berkat tak terduga.
pasti banyak banget. Dan sebenarnya dengan aktivitas ini, teman-teman juga tanpa sadar ini menjadi bagian dari doa syukur teman-teman juga dengan cara yang kreatif. Karena itu teman-teman, jangan lupa untuk terus berdoa dan mensyukuri apa yang kita dapatkan dari Tuhan, dan kita menanti dengan sabar karena Tuhan tidak berhutang apa-apa pada kita, dan yakinlah bahwa Tuhan memberikan berkat tepat pada waktunya. Jangan sampai kita gelap mata atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan demi mendapatkan sesuatu yang sebenarnya belum menjadi milik kita. Mari teman-teman semua, kita bersatu dalam doa dan kita bawa rasa syukur kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua penyertaan dan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa terus-menerus sabar, bisa semakin memahami dan mengenal diri-Mu yang setia pada kami dan yang super sabar, super baik hati, sehingga kami semua di bumi ini bisa mendapatkan apa yang kami butuhkan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami kurang bersyukur atau kami mendukakan hati-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang sertai kami supaya kami semua bisa semakin menyadari berkat-berkat yang datang daripada-Mu di waktu yang tepat. Mampukan kami Tuhan supaya semakin peka dan dengar-dengaran sehingga kami bisa semakin meresapi keberadaan dan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Kak Bella untuk firman Tuhan yang hari ini sudah dibagikan untuk kita semua, untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, nah firman Tuhan kali ini kita diingatkan kembali adik-adik supaya kita semua tuh menantikan berkat Tuhan dengan penuh kesabaran dan pengharapan. Adik-adik pasti bisa, karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Nah, adik-adik, karena itu yuk kita mau memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Sudah Berjanji. Kita mau menyanyi bersama-sama. Adik-adik yang ada di rumah, boleh buka suara ya nyanyinya ya. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan Jadi Tuhan itu berjanji ya, dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan selalu menyertai kita, asalkan kita harus ingat bahwa berkat itu selalu datang dari Tuhan, dan kita harus bersabar dan berharap penuh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan
mengumpulkan persembahan ya. Seperti biasa nanti adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan boleh dikumpulkan. Nanti pas mama atau papanya ke gereja nanti dimasukkan ke kantong persembahan yang ada di gereja. Atau mungkin sekarang sudah canggih adik-adik ya, adik-adik di rumah bisa langsung transfer ke rekening gereja Cibunut ya untuk persembahannya. Nah, adik-adik kita akan berdoa persembahan dan doa penutup. Kak Frida bisa minta tolong Kak Frida? Oke. Doa persembahan dan doa penutup ya untuk berdoa untuk kita semua adik-adik dan seluruh keluarga adik-adik semua sekolah anak-anak sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian Zoom pada sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami alami setiap hari. Tuhan, kami juga rindu untuk memberikan persembahan, walaupun kami tidak bertemu dan kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami juga rindu untuk mau berbagi berkat-Mu itu kepada teman-teman kami yang lain. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa bisa bersyukur. Meskipun bagaimanapun keadaan kami tetap bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini, untuk ibadah ini, dan juga untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk setia dan tetap berharap kepada-Mu, karena Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau senantiasa menepati janji-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk mempercayakan seluruh hidup kami kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkau setia dan Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah, Tuhan sertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jelas? Jelas? Tak buka dah ini. Ya. Kita akan menyanyikan lagu berkata. Terima kasih Kak Frida. Yo. Kok cuma sini? Ya, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa harus tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena itu adalah sebagai bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih adik-adik. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita.